Ya. Selamat pagi Bu Vivi. Selamat pagi Bu Gus. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Iya Bu, syukur. Kemarin kita sudah janjian untuk mengadakan supervisi. Saya akan mensupervisi Ibu. Kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan di sini adalah kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan Bu. Dalam mengajukan pertanyaan, apa yang Ibu minta saya untuk amati di situ Bu? Khusus di bagian saya bertanya ke si Poci ini karena kadang saya pertengahan percakapan itu tiba-tiba blank, saya sulit mendapatkan kata kunci yang diberikan oleh si Poci. Jadi itulah kompetensi yang saya rasa harus saya kembangkan, tingkatkan Bu. Oh iya Bu, saya mengerti sekarang karena memang kita sebagai coach kadang menemui hal seperti itu. Menurut Ibu, bagaimana penilaiannya tentang apa yang akan kita kembangkan nanti ini Bu? Iya, penilaian saya seperti tadi yang saya katakan, artinya saya harus menggali diri lebih dalam lagi, lebih banyak latihan coaching. Salah satu kegiatannya itu dengan cara seperti ini, mengadakan supervisi yang dilakukan oleh Ibu sendiri, jadi sehingga saya bisa mengoreksi diri saya sendiri, Ibu juga bisa melihat bagaimana saya dalam mengadakan coaching. Ya, senang sekali mendapat jawaban dari Ibu Vivi. Nah, untuk hari ini saya akan melihat bagaimana Ibu pelaksanaan coachingnya bersama coach Ibu ya. Iya Bu. Selamat bertugas Bu. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Husni. Waalaikumsalam Bu Vivi. Oh ya. Sehat? Baik hari ini? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Ya. Kemarin kita juga sudah melakukan kesepakatan sebelum hari ini bahwa hari ini adalah Ibu bersedia menjadi coach saya, yang kegiatan ini adalah supervisi, saya sebagai coach Ibu, Ibu Gus sebagai supervisor. Jadi saya di sini bertugas sebagai coach, artinya kita mengadakan kegiatan coaching. Ibu bersedia saya tanya-tanya ya Bu? Ya. Ya, tidak apa-apa Bu. Yang pertama adalah sebelum itu kita tentukan dulu tujuannya, seperti kemarin kita bicarakan, yaitu membahas tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah Ibu. Nah, hari ini saya tanyakan tujuannya atau diskusi kita kali ini Ibu membahas budaya positif yang seperti apa? Saya ingin membahas tentang pembelajaran IT di kelas saya yang baru sekarang. Itu Ibu. Bagus ya programnya ya. Tentang perkembangan IT ya. Nah, dari program ini apa yang Ibu harapkan? Harapan saya sih yang sekarang murid-murid saya bisa menguasai setidaknya aplikasi pembelajaran seperti Canva, Quizzes, dan ClassPoint. Seperti kakak kelasnya yang sudah naik kelas 5, saya bisa mau berharap mereka juga bisa seperti kakak kelasnya yang sebelumnya, seperti itu Bu. Ya, yang saya tangkap Ibu ingin lebih memberikan pengalaman atau keterampilan tentang penggunaan IT kepada murid Ibu yang sekarang. Nah, yang saya tanyakan sebelumnya, kondisi sebelum ini memangnya seperti apa Bu di sekolah? Kondisinya yang
sekarang ini kan murid saya ini baru dari kelas 3, belum pernah memegang yang namanya laptop, HP pun em, iya, tidak terlalu dipegang mungkin karena masih anak-anak, orang tuanya tidak memberikan HP. Tapi di kelas ini saya berusaha untuk supaya anak didik saya ini bisa mengenal aplikasi pembelajaran yang saya programkan itu, Ibu. Jadi mereka belum mengenal. Dari kondisi yang awal mereka sama sekali belum mengenal keterampilan-keterampilan menggunakan IT. Nah, Ibu ingin menerapkan program seperti itu sehingga bisa menjadi lebih terampil lagi dalam penggunaan IT. Nah, saya rasa itu bagus ya, Bu. Nah, dari kegiatan ini, apa kira-kira yang membuat itu program Ibu itu bisa terwujud? Program ya itu bisa terwujud ya ketika anak didik saya ini mendapatkan support dari orang tuanya, terutama alat. Kemudian kepala sekolah juga dukungan dari kepala sekolah, setidaknya adalah wifi disiapkan di sekolah. Dan juga teman-teman guru yang memiliki memegang laptop sekolah bisa meminjamkan untuk dipakai anak di kelas saya, seperti itu, Ibu. Oh iya, jadi menyiapkan segala sesuatunya yang bisa dilakukan untuk menjalankan program Ibu itu. Ada lagi? Apalagi ya? Ya, kotanya itu yang wifi yang sekarang yang paling sangat dibutuhkan karena yang kalau saya di sekolah itu pembelajarannya hanya menggunakan data yang saya pakai. Jadi betul-betul apa ya? Dari diri saya sendiri. Ya. Jadi itu yang yang paling utama ya, Bu. Iya. Jadi Ibu juga sudah tadi memberikan bahwa apa-apa saja yang perlu disiapkan, apa-apa saja yang perlu dihubungi, siapa-siapa yang perlu dihubungi, dan faktor pendukung dari kegiatan Ibu ini. Nah, setelah ini apa yang akan Ibu lakukan? Setelah ini saya akan kembali mensosialisasikannya kepada murid-murid saya dan juga kembali meminta kepala sekolah untuk memberikan dukungan penuh dan terutama juga orang tua. Akan saya memperlihatkan dan mensosialisasikan program ini bahwa ada kegiatan setiap hari Sabtu untuk para murid membawa HP yang memiliki. Bagi yang tidak memiliki, maka keikhlasan dari teman-teman yang memegang laptop sekolah itu bisa meminjamkannya setiap hari Sabtu. Begitu, Ibu. Ya, oke. Ibu tadi mengatakan utamanya mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah. Nah, seperti apa bentuk dukungan penuh itu yang Ibu katakan? Ya, dukungan penuh yang saya harapkan tentunya dukungan bagaimana dia kepala sekolah ini bisa menyiapkan wifi-nya, karena jangan hanya kata-kata saja akan disiapkan, tetapi sampai sekarang tidak ada. Kemudian terutama juga mungkin kepala sekolah juga bisa membantu melobilah teman-teman guru untuk bisa memberikan waktu anak-anak memakai laptop yang mereka pegang, seperti itu, Ibu. Ya, sangat lengkap ya penjelasan dari Ibu itu. Nah, dari setelah banyak diskusi yang tadi kita ceritakan, apa yang bisa Ibu simpulkan? Kesimpulannya bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan secepatnya dengan bantuan kepala sekolah, dukungan orang tua, kemudian murid-murid juga siap disiap dari segi mentalnya juga karena mereka juga kan merupakan objek utama. Kemudian apalagi ya sarananya siap dan lengkap untuk bisa dipakai.
di sekolah. Itu Ibu. Ya, mantap sekali program yang Ibu atur selama ini, yang Ibu selalu mendapatkan dukungannya dari segala macam yang Ibu jelaskan tadi. Saya harap Ibu bisa menjalankan program ini dengan baik dan sukses ke depannya, khususnya bagi murid-murid dan sekolah Ibu sendiri. Iya, iya Bu. Ya, terima kasih atas bincang-bincangnya siang hari ini, Bu, ya, Ibu Husni. Ya. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, luar biasa tadi proses coachingnya. Saya mengapresiasi diskusi yang berlangsung sangat alot. Coach memberikan pertanyaan dengan baik, begitu pula coach menjawab dengan baik pula. Yang ingin saya tanyakan kembali, melihat performa tadi, menurut saya sudah mantap, Bu. Bagaimana penilaian Ibu Vivi sendiri mengenai kompetensi yang Ibu kembangkan tadi? Iya Bu, menurut saya yang sudah menjalani coaching ini, saya sudah bertanya sesuai dengan alur dan berusaha menghubungkan kata kunci yang diberikan oleh coach untuk bertanya selanjutnya, Bu. Oke, Bu. Nah, untuk ini kira-kira nilai yang Ibu berikan untuk diri Ibu sendiri berapa? Kalau saya sih 9, sudah hampir 10, Bu. Skala 0 sampai 9, 10. Kalau Ibu? Kalau tadi saya sebelumnya melakukan coaching ini, saya tadi mengatakan 7 lah. Tapi setelah melakukan coaching ini lagi, saya merasa 8 lah, Bu. Sudah naik itu. Ya, saya mengerti Bu, mengamati tadi pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan antara Ibu Husni, saya merasa luar biasa sekali. Bisa saya sampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh, Bu. Silahkan. Iya, baiklah. Dari diskusi tadi, saya mengamati bahwa kompetensi Ibu itu sudah melebihi standar. Kenapa saya katakan seperti itu? Tadi Ibu berusaha bertanya, menggali potensi-potensi coach Ibu, menggali sedetail-detailnya kemampuan coach Ibu untuk membeberkan masalah yang dihadapi, bagaimana situasi terkininya, bagaimana hal yang dia hadapi, kesulitan atau kendala yang dia hadapi dalam menerapkan itu tadi. Kemudian Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang gampang dicerna oleh coach Ibu, dan itu sungguh luar biasa sekali, Bu. Membuat pertanyaan-pertanyaan, sementara Ibu kan tadi kompetensinya yang mau dikembangkan adalah membuat pertanyaan, sementara menyaksikan tadi, mengamati tadi jalannya coaching tadi, Ibu sudah luar biasa sekali dalam membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga komunikasi Ibu dengan coach Ibu sudah berlangsung dengan baik, Bu. Nah, setelah itu meskipun misalnya penilaian saya sudah mendekati angka 10, sudah hampir perfect, Bu, tapi masih ada catatan-catatan kecil yang saya amati tadi. Kalau Ibu tidak keberatan, bisa saya sampaikan di forum ini, Bu? Sangat ingin disampaikan, Bu. Iya, Bu. Ini sekedar juga saran, masukan sedikit. Prosesnya tadi sudah berlangsung dengan baik, mantap sekali. Tapi ada sedikit catatan kecil saya. Ada beberapa pengulangan kata tadi, kalimat-kalimat yang seharusnya kita hindari dalam kita mengcoaching, melaksanakan coaching, menghindari kata-kata atau kalimat yang berulang, ya Bu. Iya. Nah, itu sedapat mungkin kita berusaha memperbaiki itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu, dari hasil pengamatan tadi. Dari diskusi ini, saya mau balik lagi bertanya kepada Ibu. Kira-kira, meskipun tadi kan sudah mantap,
tapi masih ada catatan kecil dari saya sebagai seorang supervisor. Apa yang Ibu bisa lakukan, apa yang Ibu bisa kembangkan untuk meningkatkan performa Ibu di area ini selanjutnya? Iya, terima kasih Bu. Awal-awal dulu saya berterima kasih atas masukan-masukan, saran-saran yang diberikan oleh Ibu tadi selama saya proses coaching. Karena yang saya di sini harus meningkatkan kompetensi saya lagi dengan mengadakan atau melakukan coaching, latihan coaching sesering mungkin dengan siapapun yang membutuhkan atau saya anggap itu sebagai latihan demi mengasah proses dan keterampilan saya dalam menangkap kunci dan menjawab bertanya kepada coach itu sendiri, Bu. Iya Bu, saya apresiasi sekali langkah-langkah yang akan Ibu kembangkan untuk meningkatkan lagi performa Ibu dalam hal melaksanakan coaching. Nah, dan kita berharap kita akan sama-sama mendapatkan hasil yang lebih baik. Bagaimana Bu, kira-kira apa yang bisa dipetik dari pelaksanaan coaching tadi? Yang bisa saya petik yaitu intinya tetap fokus pada coaching. Jangan sampai kita terlewatkan kata-kata kunci yang diisyaratkan atau diberikan oleh coach. Jadi di situ intinya kita harus berpusat pada coach, harus fokus. Pertanyaan selanjutnya bisa yang memancing, memantik dari si coach ini, Bu. Itu saja. Iya, Bu. Dan itu memang intinya Bu, bahwa kita sebagai seorang coach harus memiliki kompetensi, harus menghadirkan diri kita seutuhnya, presence, dan harus menjadi mengajukan pertanyaan yang berbobot juga, sehingga coachingnya juga merasa lancar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Semua potensinya juga bisa tergali di situ. Setelah itu Ibu tadi juga kompetensinya juga sudah luar biasa, menjadi pendengar yang baik sehingga bisa menyimak apa-apa yang disampaikan oleh coachingnya. Terima kasih Bu atas pelaksanaan coachingnya hari ini. Saya merasa senang sekali. Semoga kita ke depannya bisa lebih baik lagi Bu. Ya, Bu. Selamat. Iya. Terima kasih juga Bu atas kesempatannya hari ini dalam menilai saya melakukan coaching. Iya Bu, sama-sama. Juga Bu Husni yang mau bersedia menjadi coaching. Sama-sama Ibu.